Halo guys, selamat datang di channel kami dan video pertama di channel ini. Di video pertama kali ini, kami akan bercerita singkat alur film Jumper. Film ini tayang pada tahun 2008 dan dibintangi oleh Hayden Christensen, Rachel Bilson, Jamie Bell, dan Samuel L. Jackson. Pada scene pertama film ini, kita diperlihatkan seorang anak SMA yang bernama David. David dijauhi oleh teman-temannya karena anggapan mereka David anak yang aneh. David menyukai gadis yang bernama Millie, teman satu SMA-nya. Suatu ketika ia hendak memberikan hadiah kepada Millie, tapi dihalangi dan diambil oleh Mark, dan kemudian dilemparkannya ke arah sungai yang permukaannya beku. David lalu mengambilnya walau ia tahu kalau itu berbahaya, dan akhirnya David kecebur ke dalam sungai yang arusnya lumayan deras. Ia hanyut di bawah arus sungai. Dalam keadaan panik, tiba-tiba keajaiban terjadi. David langsung berteleportasi ke perpustakaan. Sontak saja semua orang di perpustakaan terkejut melihat David berada di antara rak buku dengan basah kuyup. David pun dengan keheranannya beranjak pergi meninggalkan perpustakaan. Sesampainya di rumah dengan keadaan basah kuyup, ia malah dimarahi oleh ayahnya yang pemabuk. Saking takutnya, ia masuk ke kamar kemudian kembali berteleportasi ke perpustakaan lagi. David kembali heran. Dia bertanya-tanya ada apa dengan dirinya. Ia mencoba fokus untuk kembali ke rumahnya dan berhasil. Ia pun berpikir untuk kabur dari rumahnya dengan kemampuannya itu dan menyewa kos-kosan sederhana. David kemudian mempelajari cara kerja dan mengontrol kekuatannya. Setelah berhasil, ia malah memanfaatkan kekuatannya itu untuk membobol bank. Tanpa ia sadari, aksinya itu dipantau dan diketahui oleh kelompok elit yang disebut Paladin. Paladin bertugas memburu dan memusnahkan orang-orang yang mempunyai kemampuan sama seperti David yang mereka sebut Jumper. Singkatnya, David sudah hidup enak dan kaya dengan hasil bobol banknya itu. Dia tinggal di sebuah apartemen mewah di kota New York. Ia teleport ke sana kemari, ke London, bermain surfing di selancar di Fuji, berjemur dan makan siang di atas kepala Sphinx di Mesir, kemudian kembali lagi ke New York untuk istirahat. Tanpa David sadari sendiri, ada Griffin yang mempunyai kemampuan sama seperti dirinya mengikuti David. Ketika David sampai di apartemen, Roland, pemimpin dari Paladin, sudah berada di dalam apartemennya. Roland menginterogasi David hingga baku hantam terjadi. David kewalahan melawan Roland karena Roland menggunakan alat strum yang membuat David susah untuk berteleportasi. Dengan susah payahnya, akhirnya David berhasil teleportasi kabur kembali ke rumah ayahnya. David, don't go, I gotta talk to you. David kembali menemui Millie dan mengajaknya ke rumah. Roland terus mengikuti jejak David dan menginterogasi Mark dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap David di sana. Ketika David mengunjungi Colosseum yang ada di Roma, di sana ada Griffin yang sudah menunggu David untuk memberitahu jika Paladin yang sedang memburu mereka. Maka terjadi baku hantam antara dua anggota Paladin versus Griffin, dan David pun tak berdaya karena belum siap akan serangan dari Paladin. David akhirnya khawatir tentang keselamatan Millie dan akhirnya ia menyuruh Millie pulang ke New York. Dengan perasaan kecewa dan sedih, akhirnya Millie pulang diantar David ke airport. Roland yang kecewa anggotanya tidak berhasil menangkap David akhirnya menemui ayah David dan menginterogasinya. Kembali ke David, ia menemui Griffin dan menanyakan soal Paladin. Griffin menjelaskan kalau Paladin telah memburu dan membunuh Jumper sejak abad pertengahan. Apapun yang menghalangi mereka, mereka akan bunuh, seperti keluarga, pacar, dan teman dekat. Mendengar hal itu, David khawatir terhadap ayahnya dan Millie. David berteleportasi ke rumah ayahnya dan benar saja, ayahnya sudah tergeletak di lantai. Tanpa pikir panjang, David langsung teleport ke rumah sakit untuk menyelamatkan ayahnya. David kemudian mencari Mark yang telah memberitahu Roland tentang keluarga kerabat David.
David kemudian teleport menemui Griffin lagi dan mengajak Griffin untuk bersatu melawan Roland dan pasukannya. Griffin menolak dan memilih menghadapi sendirian. Tapi David tidak putus asa, membujuk Griffin untuk bekerja sama, dan akhirnya Griffin bersedia. David kemudian mencari Millie yang sudah pulang dari Roma. Ia khawatir terhadap keselamatan Millie dan bertemu di rumahnya. Tiba-tiba Roland dan pasukannya juga sudah sampai di rumah Millie. David panik. Ia berusaha jujur tentang kebohongan yang ia buat selama ini dan menunjukkan kemampuan teleportasinya. Millie pun kaget. David pun menteleport Millie ke markas Griffin, walau Millie terus berontak karena takut dengan kemampuan David. Roland pun masuk ke apartemen Millie dan melacak lokasi teleportnya David. Dengan alat canggih mereka, Roland berusaha membuka ruang dimensi bekas teleportasinya David. Seketika, cuaca berubah karena interaksi beda dimensi tersebut. Griffin marah melihat Millie ada bersama David di markasnya. Roland pun berhasil masuk ke ruang dimensi dan berada di markasnya Griffin. Di lain tempat, Millie kaget. Ternyata dia berada di tengah gurun pasir. David terpaku melihat foto ibunya yang menjadi target Griffin. Griffin menembakkan fire gun ke arah Roland. Roland terpental dipukul kombinasi serangan Griffin hingga menghancurkan tembok. Griffin kembali menembakkan fire gun dan membuat Roland kembali masuk ke dimensi rumahnya Millie. Dan ia berhasil merebut alat milik Roland. Tak disangka Millie pun ikut tertarik oleh Roland masuk ke ruang dimensi rumahnya. Griffin berencana meledakkan Roland bersama pasukannya dengan bom, tapi David tak setuju karena di situ ada Millie. Perbedaan rencana mereka membuat mereka gelut keliling dunia. David membuang bomnya ke Colosseum Roma, berebut detonator bom hingga ke Mesir, Jepang. Akhirnya Griffin tersangkut di menara sutet beraliran listrik di antara perang berkecamuk. David kembali ke rumahnya Millie untuk menyelamatkannya, tapi ia tertangkap oleh Roland. Ketika ia hendak dibunuh, ia menteleport sebagian rumah Millie masuk ke dalam sungai. Roland dan pasukannya ikut tenggelam. David berteleport kembali dan kini mereka ke perpustakaan tempat di mana pertama kali David berteleportasi. Dan kemudian David menteleportasi Roland ke dalam gua di atas bukit berbatu antah-berantah dan meninggalkannya di sana. David kemudian menemui ibunya. Mereka tak bisa hidup bersama karena ibunya Paladin, sedangkan David adalah jumper. You're one of them? Yes, it's true. So I'm a jumper. You're a paladin. Yes, it's true. Terima kasih sudah menonton. Like dan share jika Anda suka video kami yang pertama kali ini. Subscribe dan bunyikan lonceng jika Anda ingin tahu upgrade dari channel ini. Terima kasih.